Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para presenter diskusi panel Rumbe International Conference on Indonesian Culture, ICONIC. Selamat berjumpa dan selamat datang kepada para peserta diskusi virtual ICONIC. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalannya acara. Kami mohon kepada presenter dan peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama akun Bapak atau Ibu dengan agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Yang kedua, selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Yang ketiga, presenter diberikan masing-masing waktu kurang lebih 10 menit untuk memaparkan materinya. Yang keempat, dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Yang kelima, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang berjalan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Untuk panel Room B ini akan dipaparkan 3 judul materi, yaitu Transformasi Masyarakat Digital dalam Membangun Trust dan Hubungan Intimasi oleh Ibu Ichmi Yani Arinda. Yang kedua, Kemas ulang informasi cerita Gareng Petruk menjadi gym permainan peran sebagai pelatihan hati nurani oleh Ibu Ike Iswari. Yang ketiga, Digitur, penguatan pengetahuan lokal dalam kebencanaan melalui pengarsipan digital oleh Ibu Ainar Tri Asita. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Ichmi Yani Arianda mengenai transformasi masyarakat digital dalam membangun trust dan hubungan intimasi. Kepada Ibu Ichmi, saya berikan waktu 10 menit untuk memaparkan materinya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ichmi Yani Arinda Rohmah. Saya dari program studi sosiologi Universitas Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan transformasi masyarakat digital dalam membangun trust dan hubungan intimasi. Kita melihat bahwa perkembangan teknologi di 4.0 ini sangatlah cepat. Bahkan masyarakat di perkotaan khususnya itu setiap tahunnya akan mengalami pertingkatan persentase dalam penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital ini juga tidak hanya untuk fokus memenuhi kebutuhan salah satu di sektor terutama ekonomi saja, tapi juga pemenuhan kebutuhan termasuk rekreasi atau hiburan. Nah, di sini yang melatar belakangi mengapa saya harus mengambil sebuah objek yaitu masyarakat yang menggunakan teknologi digital ini dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa konsep yang saya tawarkan. Yang pertama teknologi digital itu sendiri, yang kedua terkait dengan masyarakat. Maksudnya di sini adalah perilaku masyarakat. Kemudian ada trust, yang mana trust ini merupakan salah satu indikator dari modal sosial. Kemudian terbentuknya sebuah konsep hubungan intimasi. Ada dua fokus rumusan masalah dalam penelitian saya, yaitu bagaimana bentuk dari transformasi masyarakat digital ini dalam membangun trust melalui media sosial. Yang kedua, rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk hubungan intimasi yang terbangun, ya kan, melalui media digital atau teknologi digital ini. Nah, saya dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Saya mengambil subjek penelitian yaitu para informan yang sedang menggunakan teknologi digital, khususnya media yang memang dikhususkan untuk
pemenuhan persoalan terkait dengan hubungan personal antara satu orang individu dengan individu yang lain gitu, yaitu aplikasi dating. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat aplikasi dating ini saat ini perkembangannya sangat pesat sekali. Contohnya saja salah satunya adalah penggunaan Tinder. Nah, Tinder ini penggunanya mayoritas itu adalah saudara kita atau masyarakat kita yang berusia remaja menuju dewasa. Mereka itu memiliki beberapa kecenderungan mengapa menggunakan aplikasi-aplikasi digital sejenis Tinder salah satunya, yaitu diantaranya untuk mencari teman, kemudian mereka juga ada yang bermaksud untuk mencari pasangan hidup gitu bahkan. Dan ini nanti masuk ke dalam salah satu hasil penelitian saya. Nah, ini ada data sekunder yang saya peroleh dari salah satu media massa. Di sini BPS melihatkan bahwa pada tahun 2014 sampai 2018 kita bisa melihat grafiknya pengguna teknologi digital itu saat ini sangat berkembang pesat ya per tahunnya, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan atau masyarakat urban itu sendiri. Jadi yang namanya perkenalan pada beberapa fitur aplikasi digital itu masyarakat, apalagi masyarakat yang usianya usia remaja ke dewasa itu sangat sudah mengenal dengan baik itu jenis-jenis aplikasi digital, termasuk juga aplikasi daring itu. Penggunaan aplikasi Tinder, nah di sini kenapa saya memfokuskan pada pengguna aplikasi Tinder, yaitu karena saya mendasarkan bahwa ternyata salah satu aplikasi dating yang paling terkenal di masyarakat dan paling banyak juga penggunanya yaitu Tinder. CNN sendiri melihat bahwa adanya peningkatan 23% khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini terjadinya peningkatan percakapan melalui aplikasi daring jenis Tinder ini gitu. Dan kemudian meningkatnya 19% ketika mereka itu mulai melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Misalkan saja di situ kan kalau biasanya kita menggunakan aplikasi Tinder, ada yang klik, ada yang tidak klik. Kalau misalkan klik cocok dengan salah satu atau beberapa teman oleh pengguna itu, maka dia pasti akan meng-approve-nya dengan cara klik gitu. Dan biasanya mereka mulai melakukan percakapan, mulai dari percakapan saling memperkenalkan identitas, kemudian sampai pada hal-hal yang kemudian saya sebutnya sebagai konten-kontennya sudah masuk ke dalam curhat gitu, masalah kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat terutama beberapa informan yang saya wawancarai, mereka menggunakan aplikasi itu untuk menghibur diri mereka gitu. Salah satunya sebagai teman curhat dan juga untuk eksistensi juga. Pada kesempatan ini dalam analisis kasus dalam penelitian saya menggunakan perspektif dari teorinya Pierre Bourdieu, yaitu tentang teori praktik. Mengapa sih orang atau masyarakat ini bisa melakukan sebuah perilaku atau praktik sosial tertentu? Tentu ada indikator-indikator yang mempengaruhinya, di antaranya adanya sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk atau habituasi. Kemudian adanya modal. Nah, modal ini kita bisa melihatnya salah satunya adalah dari adanya trust atau kepercayaan, kemudian adanya ranah itu sendiri kita melihat bahwa penggunaan teknologi ini tentu saja ranahnya di bidang teknologi dalam perkembangannya gitu. Kemudian barulah muncul yang namanya praktik sosial atau tindakan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini saya mengkerucutkan indikator-indikator dengan menggunakan pendekatan dalam teorinya Bourdieu terkait dengan praktik masyarakat. Di sini kita melihat bahwa habituasi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital sudah mulai terbentuk. Itu sejak
adanya pengembangan teknologi-teknologi yang semakin canggih gitu. Apalagi kita memposisikan diri dalam konteks 4.0 yang banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang kemudian dikembangkan dan itu sangat memberikan daya tarik tersendiri oleh para pengguna gitu. Lalu ada beberapa modal seperti yang saya sebutkan tadi, ada sosial, ekonomi, budaya, dan juga simbolik. Ranahnya pada ranah pengembangan teknologi digital itu sendiri. Praktisnya, nah ini praktik terhadap pada pengembangan teknologi tersebut ternyata bisa memunculkan sebuah perubahan-perubahan perilaku masyarakat. Di antaranya masyarakat lebih apa ya, tidak bisa terlepas dengan namanya teknologi digital. Jadi bahkan setiap harinya tanpa memegang gadget pun itu sangat susah bagi masyarakat di era digital ini gitu. Dan juga high consumption, konsumsi tinggi pada masyarakat kita di era digital ini juga semakin meningkat begitu. Kemudian kecenderungan dalam pemenuhan kebutuhan, salah satunya pada kebutuhan rekreasi atau hiburan, masyarakat sendiri juga condong menggunakan teknologi digital. Termasuk salah satunya mengapa menggunakan aplikasi Tinder ini. Salah satunya diantaranya karena sebabnya ingin memperoleh uh, rekreasi gitu, rekreasi atau hiburan untuk menemani waktu-waktu jeda yang sangat kemudian berkualitas menurutnya para informan itu sendiri gitu. Karena para informan sendiri hidup di masyarakat kota dan mereka adalah pekerja, karena pekerja sangat ini ya apa penuh dengan waktu untuk melakukan pekerjaan dari mulai pagi sampai sore. Nah, mereka butuh yang namanya jeda waktu untuk rekreasi. Nah, daripada harus keluar rumah, kemudian mereka harus nongkrong, lebih baik dia menghibur diri dengan menggunakan aplikasi digital ini. Salah satunya adalah aplikasi daring ini. Selain untuk rekreasi, mereka juga bisa membangun relationship ya kan dengan orang-orang baru yang juga menggunakan aplikasi yang sama. Bentuk dari transformasi sendiri ketika kita sudah menganalisisnya dengan menggunakan perspektif teorinya Bourdieu, beberapa indikator yang sudah ditemui, kita bisa melihat lebih jauh bagaimana bentuk dari transformasi masyarakat digital ini dalam membangun trust ya kan sebagai modal awal untuk melakukan sebuah perilaku barunya gitu. Kemudian sampai terjadinya hubungan intimasi. Apa yang kemudian membedakan hubungan intimasi sebelum masyarakat itu menggunakan aplikasi-aplikasi digital dengan sesudah adanya pengembangan teknologi aplikasi digital kemudian mereka menggunakan. Nah, ini saya menggunakan perspektifnya Anthony Giddens. Kita melihat bahwa Giddens sendiri melihat sebuah perubahan masyarakat di era modernisasi ini, dia melihat dari institusi modern institution. Modern institution ini salah satunya adalah pengembang dari teknologi itu sendiri gitu. Dengan adanya pengembangan teknologi, kemudian banyak produk-produk juga yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Dan masyarakat ini kemudian merubah perilakunya yang dulunya itu konvensional kemudian menjadi modern. Modern society practice. Jadi mereka itu mulai merubah pola perilaku mereka itu dengan menyesuaikan diri dengan produk-produk yang mereka gunakan ini gitu. Dan ini kemudian tidak terlepas dengan insidental emosional dari society itu sendiri. Nah, insidental emosional ini apa? Yaitu bagaimana cara seseorang itu mengendalikan emosi mereka untuk menggunakan atau untuk berhenti dalam memanfaatkan aplikasi digital itu sendiri. Kita melihat bahwa orang-orang yang cenderung menggunakan teknologi digital, kemudian mereka sudah over gitu ya, tanpa menggunakan teknologi digital pasti ada yang dirasa kurang gitu. Nah, itu juga yang dialami oleh para informan saya. Mereka mengatakan bahwa sehari saja kalau misalkan saya tidak membuka aplikasi dating ini rasanya ada yang kurang gitu karena kecenderungan mereka sudah seringkali ya ada waktu tertentu yang mereka harus menggunakannya untuk menghibur diri, salah satunya dengan menggunakan aplikasi dating itu gitu.
Dan emotional control ini maksudnya lebih jauh lagi ketika saya menanyakan hal-hal yang sifatnya privacy. Nah, itu seringkali hal-hal yang privacy itu dipublikasikan gitu kepada lawan pengguna aplikasi yang sama gitu. Jadi di sini ada perubahan kontrol juga gitu. Emotional controlnya juga berubah. Kemudian adanya privacy to public yang kemudian menjadi public, privacy to public. Jadi hal-hal yang sifatnya privat kemudian bisa dikonsumsi oleh publik. Itu juga merupakan salah satu ciri dari perkembangan masyarakat di era digital. Hal-hal yang sifatnya privat kemudian bisa diketahui oleh Bisa publik. dipercepat, Oke. Ibu. Iya. Waktunya sudah. Nah, kemudian terjadi transformation. Dari transformation yang namanya kepercayaan, trust itu sangat mudah sekali dilakukan oleh orang pengguna aplikasi Tinder itu gitu. Mereka merasa easy to believe. Mereka mudah untuk melakukan percaya gitu kepada para pengguna lainnya dengan menggunakan aplikasi yang sama. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk dari hubungan intimasinya. Kalau dulu itu sebelum menggunakan aplikasi tersebut close relationship, kemudian sekarang menjadi open relation. Siapapun bisa menjadi teman bagi mereka yang menggunakan aplikasi tersebut. Ini alasan mereka para informan menggunakan aplikasi dating, diantaranya untuk eksistensi diri, untuk hiburan, kemudian untuk mengikuti tren, mencari teman, mencari kekasih atau pacar, kemudian sampai pada mencari jodoh. Apa sih dari sisi pengalaman positif yang dialami oleh para informan saya ketika saya tanyakan, mereka ternyata bisa dikenal oleh orang sama pengguna, memperoleh teman, kekasih pasangan, merasa terhibur, dan juga memperoleh informasi baru dari sesama pengguna. Di lain pengalaman yang positif, juga ada beberapa pengalaman negatif yang ternyata mereka alami. Di antaranya adalah pelecehan verbal, ancaman tindakan kriminal, dan penipuan. Pelecehan verbal ini mayoritas yang dialami oleh para informan saya ketika ditanya. Mulai dari pelecehan pada fisik, secara fisik, ya seperti kita ketahui bahwa perempuan itu sangat sensitif ketika dipublikasikan hal-hal yang kemudian tertuju pada fisiknya seperti itu. Bahkan sampai pada penipuan, bisa penipuan materi dan juga unmateri. Baik, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa trust yang dibangun di era digital ini sangat mudah dibentuk oleh masyarakat para pengguna teknologi digital gitu, apalagi mereka yang sudah paham digital literasi. Trust itu bisa terbentuk dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dari media digital. Selain itu, media digital juga bisa mentransformasikan bentuk dari relation yang dulunya sifatnya close kemudian menjadi open relation. Demikian presentasi dari saya. Mungkin bisa lebih difahami lagi ketika sudah membaca full paper saya yang akan saya berikan panitia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Itsmi. Ya, selanjutnya akan ada pemaparan dari Ibu Ike Iswari mengenai kemas ulang informasi cerita Garing Petruk menjadi gym permainan peran sebagai pelatihan hati nurani. Kepada Ibu Ike, saya persilakan. Good morning, everyone. I'm Dr. Ike Iswari Lawanda. Today, I'm going to talk about repackaging information of Garing Petruk's story into the role-playing game as the connection of sustainable conscience. I'll begin with the introduction. All of us know that Garing Petruk's story has been in the tradition of the Japanese and has been repackaging in the form of comics within the era of 1950s, 1960s, and 1980s, using distinctive plots following the socio-cultural, political, and economic context in each era. And now, the story, figures, and characters are made intently created for Z generation and millennials as the goals to convey the intrinsic and extrinsic meanings whom are getting acquainted with ICT products,
using game as the transmitter, and the story accommodates the past and contains the future using the dynamic and instant action. There is a problem. Now game is the creation of rights becomes the media to accommodate the present and the future in line with the comic by making use of ICT for sustainable development. The intrinsic notion of this is to transfer conscience into Z generation in a dialectical way with desires of hedonism kind of. It will elaborate the development of Garen Patrick's story to be shifting to a game for connectivity and sustainability. The story of Garen Patrick shows the negotiation among intrinsic meanings within and negotiations between choices in each kids. It allows kids as players to negotiate choices of their own and by themselves in order to develop their conscience. Conscience is shown in the appearance of the scene following the choice has been made by individual kids' own self. It is the arena of micro-contestation in self-it during the rites. Yeah, this Garen Patrick's story is shifting into games to show the connectivity and sustainability in children development. The role-playing game is the rights of the image human life. It operates such as mechanism to training individual conscience, which is easy for kids to capture since the characters and appearance, narrations, story, flow, and plot fits to the needs of Z generation. The methodology being used is constructivism, is to analyze the integration of information repackaging, role-playing game, Garen Patrick's story in connectivity and as sustainability. The result shows that the story within the game of Garen Patrick after the repackaging to fit for the kids of elementary school students, especially in the play where kids play the role being played and has to make choices in the pitch moments concerning self-esteem and the consequences triggered conscience when does not match with the expectation being made before. Thus, the desire and critical mind develop and grow. From that, we have discussion about repackaging information for connectivity and sustainability. The construction of Garen Patrick's story to be shifting to a game for connectivity and sustainability. Information repackaging is the rights to connectivity and sustainability of human conscience being trained and nurtured using the past wisdom in the story, transformed in a justice form using games as the notion of ICT for present Z generation and millennial generation. It is a way to not provocative and tends to play and convey meanings. And above all, gadget is an intimate and everyday necessary stuff nowadays. Then it followed that the story of Garen Patrick shows by kids having conducted the negotiation among intrinsic meaning within it and negotiation between choices in each kid. It allows kids as players to negotiate choices of their own and by themselves in order to develop their conscience without any abrupt intervention from others. The repackaging story in the game of Garen Patrick thrive and allow kids doing negotiation within the it triggered by challenges and consequences during the play, because they play the role being selected since the beginning. The story and the play urge kids to make choices occurred in each intersections, followed by result and consequences that cannot be related to conscience. Conscience occur in intersection and position kids in choices to be made in facing every intersection. The freedom for kids to make choices that sustain and resilient in the midst of rights and grids using the power of the image. Repackaging information upon wisdom of the past for the present and the future without authoritative power may intensively use in the role-playing game using futuristic appearance. There are challenges that we are going to face: the development of game and repackaging of information upon traditional stories. For sustainability, consider the rational boundaries in the control of social, cultural system and environment to the empowerment of conscience as the legacy.
It requires government, academicians, and society to revitalize the consciousness about the importance of conscience as human being as the legacy of the world and life. The three notions develop the sustainable and connective resource and human resource management to create the sustainable and connective next generation of Indonesia. The government needs to consider the innovative way for the next future generation to have prosperous and decent life. In the field of community sustained development and management of human resource for long-term effect. Individual self to sustain the quality of life adjusting with the habitat in local and global rights. The conclusion, information repackaging traditional story into role-playing game for kids is the way to creation of futuristic world imagined by society. Information repackaging in the game roles give characters as the kid going to play the games. The game becomes the right to train conscience as the obligation to facilitate secure and protection for the growth and development of kids physically and mentally that fit with kids in their own skin. It functions as mechanism of growth and development of conscience in kids going along well with their lifestyle and fit with the program of the governor. Thank you for the intention and consideration. I end my present here. Bye. Baik, terima kasih Ibu Ike. Mari kita dengarkan materi dari Ibu Ainar mengenai Digitur, penguatan pengetahuan lokal dalam kebencanaan melalui pengarsipan digital. Pada Ibu Ainar, saya persilakan. Goya-goya gantiro, tokabonga lolio, palu tondo mamboro, motayomo, kayu malue, melang tomo. Gempa Palu Donggala tanggal 28 September 2018 masih meninggalkan pilu dan kesedihan. Peristiwa fenomena bencana alam ini hanya berlangsung sekitar beberapa detik guncangan dan diikuti fenomena susulannya berupa tsunami dan likuifaksi. Gempa susulan masih terus berlangsung hingga beberapa pekan. Berdasarkan posisi dan kedalaman pusat gempa bumi, kejadian gempa bumi tersebut disebabkan oleh aktivitas sesar aktif pada zona sesar Palu Koro yang berarah barat Laut Tenggara. Nama sesar Palu Koro diusulkan pertama kali oleh Sarasin bersaudara di tahun 1901, yang kemudian diulangi oleh Rutten di tahun 1927. Sistem sesar ini menoreh mulai ujung selat Makassar, melalui kota Palu, hingga menerus ke Teluk Bone. Peristiwa demi peristiwa itu menuntut kita agar bisa hidup harmonis dengan alam. Pola-pola mitigasi bencana sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat suku Kaili sejak lampau, melalui pengetahuan lokal yang mereka miliki. Pengetahuan lokal ini berkembang pada masyarakat melalui tradisi lisan, atau dalam bahasa Kaili disebut tutura, yaitu bertutur, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan lokal tersebut meliputi sastra lisan, seperti Darendate dan Kayori. Kemudian toponimi atau penamaan rupa bumi berdasarkan peristiwa alam, tipologi lahan, peristiwa sejarah, pengetahuan penanda dari alam, serta nama tumbuhan atau hewan. 2 tahun setelah bencana gempa bumi 28 September 2018 yang masih menjadi perhatian besar hingga kini adalah kebutuhan pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana. Pengetahuan mitigasi saat ini menjadi kebutuhan serius karena masyarakat mulai menyadari resiko-resiko yang ditimbulkan oleh bencana.
peningkatan kapasitas pengetahuan mitigasi bencana, baik itu yang bersumber dari kearifan lokal maupun pengetahuan, menjadi kebutuhan yang mendesak. Warisan pengetahuan lokal dalam kondisi bencana mulai menjadi perhatian setelah gempa bumi 28 September 2018 disusul tsunami dan likuifaksi di desa Petobo, Junoge, Balaroa, dan Sibalaya. Likuifaksi ini mengakibatkan ratusan bahkan ribuan rumah tenggelam. Masyarakat lokal menyebutnya nalodo atau terkubur di bawah lumpur. Masyarakat lokal yang memiliki ingatan tentang nalodo ini memilih untuk tidak menetap di Petobo ataupun Balaroa, karena sejarah bencana di dua lokasi tersebut sudah pernah terjadi puluhan tahun silam. Di era 4.0 ini, kekuatan digital dan menjamurnya media menjadi sebuah ruang pembelajaran baru. Saat ini, tak banyak yang tahu tentang tradisi lisan di daerahnya masing-masing. Terlebih lagi, tradisi lisan tersebut ternyata menjadi salah satu bentuk kearifan lokal dalam kebencanaan. Kesadaran akan pengetahuan lokal sebenarnya bisa menjadi modal pemerintah guna mengidentifikasikan riwayat kebencanaan di Sulawesi Tengah. Pengetahuan seputar kampung-kampung tua atau toponimi yang aman dihuni bisa menjadi basis tata ruang wilayah ataupun tradisi lisan yang menjadi penanda bencana. Di era teknologi informasi saat ini, arsip digital menjadi begitu penting karena sangat menunjang untuk percepatan informasi. Hal ini bisa diterapkan pada strategi mitigasi dengan memanfaatkan pengetahuan lokal masyarakat di dalamnya yang mudah diakses oleh beragam lapisan usia dengan memuat komunikasi-komunikasi ritual yang diintegrasikan dalam perangkat lunak digital. Strategi pengarsipan digital yang bisa dimulai seperti yang telah dilakukan di Palu 8 bulan pasca bencana, yaitu Geowisata Palu Koro. Selain itu, upaya yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah pengarsipan digital kebencanaan melalui aplikasi pada pengguna ponsel pintar. Di Indonesia, masih sedikit dijumpai aplikasi kebencanaan yang memuat tradisi lisan dan literasi kebencanaan di dalamnya. Dari penelitian ini, memaksimalkan penggunaan ponsel bagi masyarakat digital, khususnya para milenial, untuk mulai beradaptasi dengan keadaan yang rentan akan bencana. Hasil dari penelitian ini bisa diakses sepenuhnya melalui aplikasi ini yang bukan hanya berisi literasi kebencanaan saja, namun juga mapping aset kebudayaan dan lokasi seniman tradisi yang berdampak bencana, serta tradisi tutur yang akan terarsip dengan baik dalam aplikasi, agar menjadi dasar masyarakat untuk belajar mitigasi bencana dan bersiap dengan evakuasi mandiri jika sewaktu-waktu bencana datang kembali. Hingga kita tak selalu kaget dan merasa terlambat. Dan pada akhirnya, digital, masyarakat, dan kebudayaan akan bersinergi menjadi satu. Digital pun bisa menjadi manfaat berharga untuk mengurangi dampak dari bencana. Baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan Ibu Ainar setelah videonya ditampilkan? Oke, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Iconic, dan ini sebenarnya penelitian kebencanaan dan penguatan pengetahuan lokal ini sebenarnya sudah saya lakukan sejak 3 bulan setelah bencana di 2018, dan itu intens. Akhirnya saya bingung kemana data-data yang sudah saya teliti ini harus saya sebar ke masyarakat secara cepat. Sementara posisinya adalah saya ibu rumah tangga dengan 2 batita yang punya keterbatasan untuk beraktivitas di luar. Akhirnya saya mengumpulkan
kawan-kawan atau adik-adik saya di komunitas untuk mulai melakukan pengarsipan digital, karena kebetulan saya punya komunitas yang memang selama ini concern terhadap pengarsipan digital seni budaya. Akhirnya kita memaksimalkan dan kita membuat kuesioner online seberapa butuh sebuah aplikasi budaya berbasis kebencanaan untuk generasi muda, dan seberapa paham para masyarakat khususnya penyintas terhadap pola mitigasi dan evakuasi mandiri pasca kejadian 2018. Jadi atas dasar inilah akhirnya saya mencoba bagaimana hadir sebuah aplikasi kebudayaan tapi berbasis kebencanaan. Jadi bukan hanya ada sejarah kebencanaan di dalamnya, bukan hanya ada literasi kebencanaan, tapi saya juga concern dan peduli terhadap seniman tradisi yang kebetulan tempat tinggal mereka atau tempat beraktivitas mereka itu berada di titik bencana atau berada di garis patahan, dan itu terjadi di 2018. Jadi fokus saya lebih penyelamatan budaya di dalam aplikasi kebencanaan ini, dan saya membuat perbandingan dengan beberapa aplikasi sejenis seperti aplikasi bencana dan aplikasi budaya yang ada di platform penjualan seperti Play Store dan untuk iPhone ya. Jadi dan memang belum ada sama sekali aplikasi yang betul-betul kita bisa komplit di dalamnya. Di dalam aplikasi itu kita bisa belajar tentang mitigasi, kita bisa belajar tentang sejarah bencana, dan kita bisa tahu bagaimana mapping kebudayaan, aset-aset kebudayaan, rumah tradisional, arsitektur, kemudian juga situs-situs budaya yang berdampak bencana dan bahkan sampai dengan senimannya. Jadi hasil dari penelitian ini adalah bisa diakses di dalam aplikasi ini. Memang aplikasi ini akan ini masih prototype dan ini masih terus dikerjakan karena kami masih mengumpul banyak sekali data untuk yang saat ini skopnya masih wilayah Sulawesi Tengah. 2021 kami akan mulai membuat prototype ini menjadi benar-benar sebuah aplikasi yang bisa diakses ataupun diunduh secara gratis di platform-platform penjualan online. Jadi melalui ini, harapan saya adalah melalui ini masyarakat Sulawesi Tengah secara khusus dan Indonesia secara umum mulai belajar tentang mitigasi dan mulai peduli terhadap aset-aset kebudayaan yang berdampak bencana atau kebetulan ada di atas daerah patahan. Karena daerah kita adalah yang benar-benar daerah yang rawan bencana, dikelilingi oleh hampir 290 patahan, kemudian ada ring of fire, kita dikelilingi ring of fire juga. Jadi yang sewaktu-waktu bencana bisa datang kapan saja, tapi minimal kita bisa mengurangi dampak resiko dan kerusakannya. Karena peristiwa 2018 di Palu itu menjadi satu momentum penyadaran, khususnya untuk kami para pelaku seni ya. Kebetulan saya aktif di kesenian, jadi berdampak sekali terhadap kerja-kerja kesenian dan kebudayaan di daerah kami ketika kejadian di 2018. 2019 kami masih mulai membangun, mulai menjalin lagi kerja-kerja kesenian dan kebudayaan ini. Tiba-tiba 2020 dihadapkan dengan pandemik dan kami harus melakukannya serba online. Jadi inilah akhirnya yang tadinya hanya untuk membuat pengarsipan digital berbasis software, tiba-tiba kami ingin mengalihkan ke dalam bentuk aplikasi yang bisa diakses di ponsel pintar masing-masing pemiliknya, khususnya remaja dan masyarakat penyintas. Jadi ini sebenarnya adalah tujuan utama saya membuat riset ini, penelitian ini. Jadi video tadi mungkin tidak selayaknya sebuah video ilmiah karena saya adalah pekerja seni, jadi videonya sangat dibuat estetik biar bisa sampai ke anak muda, karena itu tujuannya, sampai ke remaja agar mereka bisa paham bahwa melalui digital mereka bisa belajar tentang mitigasi. Jadi itu poin pentingnya. Baik Ibu Ainar, terima kasih atas presentasinya. Dari para peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan untuk menanyakan atau menyampaikan pendapatnya mengenai 3 pemateri sebelumnya. Baik, Ibu Rizkyaningrum, Devi Rizkyaningrum, baik. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Presentasi yang sangat menarik. Ada satu pertanyaan kepada Mbak Ainar Tri Asita. Saya sangat menikmati videonya Mbak, bagus sekali. Dan satu lagi informasinya juga sangat penting dan menarik.
bahwa apa yang Ibu dan teman-teman kerjakan itu sangat bermanfaat, yaitu mungkin sejalan dengan penelitian saya mengenai tsunami Pandeglang 2018 juga, Bu, gak berapa lama setelah dari Poso ya bergerak ke Pandeglang. Yang ingin saya pertama adalah apresiasi, dan harapan saya ini terus berlangsung dan berharap bisa dilakukan replika-replika, artinya bukan hanya sekedar di Poso, Sesar Koro, tapi juga mungkin di wilayah-wilayah lain yang punya kekhasannya sendiri ya, punya lokalitasnya sendiri terhadap bencananya masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana Ibu melihat, mungkin saya agak hilang ya, apakah tadi sudah di launching atau belum, bagaimana respon masyarakat gitu loh, dan apakah ada rencana membawa ini menjadi satu bentuk program nasional ya, karena saya pikir ini penting banget. Berdasarkan dari pertemuan saya di lapangan untuk kasus Pulau Sebesi, bahwa justru anak-anak muda yang memang sangat gadget minded ya, mereka mendapatkan informasi pengetahuan kebencanaan memang dari gadget gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini nantinya kelak akan dibawa untuk menjadi program nasional, apakah ada usaha-usaha ke arah itu. Dan yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana menurut Ibu mengenai bencana yang punya lokalitasnya masing-masing. Karena saya melihatnya begini, Bu. Ketika tsunami Aceh, masyarakat tahu, oh kalau tsunami ada gempa besar dahulu. Masyarakat bersiap. Kemudian bergerak di 2010, ada di Mentawai. Oh, gempanya nggak keras, nggak ada tsunami. Ternyata gempanya berayun, tsunami datang juga. Teman-teman masyarakat Mentawai kena juga. Lalu bergerak lagi kita ke tahun 2018 di tempat Ibu, Sesar Koro. Gempanya nggak terlalu besar, tsunami, ternyata ada likuifaksi, dan itu yang justru banyak makan korban. Beda lagi ceritanya. Mereka udah siap, tapi ternyata ada hal yang beda lagi. Kemudian terakhir di Sebesi, ada Pandeglang, termasuknya di sini Pulau Sebesi. Ada gempa lagi. Justru nggak ada gempa kalau di sini kan, tiba-tiba tsunami. Ternyata dari anak Krakatau. Di sini saya melihat bahwa setiap bencana punya lokalitasnya masing-masing. Nah, bagaimana ini kita buat satu rangkaian yang seluruh Indonesia bisa paham, tapi kan masing-masing punya lokalitas. Nah, bagaimana Ibu menanggapi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Devi. Ada pertanyaan lagi dari peserta? Kalau tidak ada, langsung dijawab oleh Ibu Ichmi. Ada pertanyaan? Iya, saya sebenarnya mau tanya tentang pembelajaran yang ditawarkan oleh Ibu Ike. Nah, Ibu Ike, saya tertarik juga ketika ada kemasan tersendiri ketika memperkenalkan sebuah budaya kepada anak-anak usia sekolah dasar menggunakan storytelling gitu. Tapi yang ingin saya pengen ketahui adalah ketika kita sudah memperlibatkan anak atau siswa peserta didik di sekolah, itu otomatis kita tidak bisa terlepas yang namanya dengan kurikulum gitu, kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Nah, apakah secara teknisnya pembelajaran tadi yang melalui storytelling ini juga dimasukkan ke dalam salah satu kurikulum mata pelajaran tertentu, ataukah ini diletakkan di ekstrakurikulernya begitu, Bu? Iya. Begitu aja Mbak Mita. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta. Kalau tidak ada, saya persilakan untuk Ibu Ainar dulu ya, menjawab pertanyaan dari Ibu Devi. Oke, terima kasih Mbak Devi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini masih prototype, belum di launching. Launchingnya kami menunggu di 2021 untuk betul-betul melengkapi lebih lengkap lagi data dan mappingnya. Saya bekerja sama dengan BMKG karena di aplikasi ini nantinya langsung terhubung BMKG jika misalnya begini, rumah saya di lokasi A. Ternyata di lokasi A itu lagi terjadi gempa. Saya bisa dari aplikasi ini nantinya bisa langsung connect ke BMKG agar saya bisa tahu apakah ada pemberitahuan tsunami, terus berapa kekuatan gempa tersebut, dan di mana titik evakuasi. Seperti itu nantinya. Ini masih prototype, tapi 2 bulan kemarin
ketika prototipe ini sudah selesai, itu kami coba tawarkan ke beberapa anak muda. Kira-kira kalau ada aplikasi begini di Play Store misalnya, apakah kalian akan ingin mengunduhnya? Di antara mereka menyatakan iya. Mereka lebih respect ketika mereka memiliki itu di handphone daripada harus katanya diajar di sekolah-sekolah. Lebih lama mereka merespon. Jadi akhirnya itu yang lebih menjadi alasan kuat. Tapi ini akan tetap kami launching, tapi masih hanya sebatas wilayah Sulawesi Tengah dulu. Tapi kami sudah punya kerjasama dengan Aceh, teman-teman Aceh, untuk membuat Smong juga. Jadi kemungkinan di 2021 setelah Digitur ini akan launching secara penuh, baru kami akan mulai berpindah ke Smong di Aceh untuk membantu kawan-kawan di sana berjaring dengan aplikasi apakah mereka juga akan masih memakai nama Digitur ini atau nanti mereka juga akan membuat aplikasi sejenis. Atau bisa jadi Smong itu juga akan kami masukkan di dalam Digitur. Jadi akhirnya nanti Digitur ini bukan jadi lagi aplikasi milik Sulawesi Tengah, tapi di dalamnya sudah ada beragam pengetahuan lokal kebencanaan dari masyarakat di Indonesia. Jadi bisa diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia. Jadi karena ini betul-betul aplikasinya tentang kebencanaan dan di dalamnya juga ada aset budaya, jadi memang kami tetap harus melakukan riset berkelanjutan untuk pemenuhan data. Jadi karena tiap daerah itu punya pengetahuan lokal tentang kebencanaan yang sebenarnya ini harus kita rawat, ini kita harus jaga. Jadi kami mulai dari meminta kawan-kawan jejaring di beberapa daerah. Itu di Banten kami juga punya jejaring, Bu. Jadi sudah mulai ada melakukan pengarsipan digital. Jadi memakai komputer, software. Disimpan dulu di situ datanya, nanti kami mulai bersinergi untuk dalam bentuk aplikasi. Seperti itu Mbak Devi, semoga membantu. Baik. Terima kasih Bu Ika, saya persilakan jawab. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mita. Ini sebenarnya adalah program pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan. Baru aja, tetapi ini sudah jadi, artinya games itu sebenarnya di Play Store bisa diakses oleh siapapun. Bebas, Punakawan Z namanya. Itu sudah sekarang penggunanya sudah 426. Komiknya pun sudah kami publikasi di Webtoon. Ya juga Punakawan Z itu juga sudah 400. Nah, apakah ini sudah masuk menjadi kurikulum? Sebenarnya mau kami tawarkan kepada suku dinas pendidikan sekolah dasar ya. Tetapi karena juga ini adalah program yang harus selesai tahun ini dan juga kami belum sempat untuk ketemu lagi, maka ini belum sempat ke dinas. Tapi dinas sudah tahu tentang storytelling. Jadi storytelling ini sebenarnya sebagai metode pengumpulan data, Bu. Yang kami terjemahkan dari metode participation action research, karena itu sangat mengawang dan dengan adanya gadget ini nggak mungkin. Jadi gimana ya storytelling. Jadi storytelling, tapi jadi seperti satu kegiatan dua ini Bu, antara dengan membuat games dan juga storytelling jadinya. Itu yang terjadi. Jadi ya mudah-mudahan sih kami berharap ini bisa menjadi perhatian dari dinas, walaupun sekarang masih dalam cakupan Depok ya. Ini juga karena ternyata anak-anak dengan games itu lebih cepat gitu menangkap sesuatu dan langsung, karena bermain peran itu kan dia mengimajinasikan dirinya sebagai karakter yang ya dia inginkan gitu. Dia bisa menolak tapi dia juga berpikir. Jadi ada sejumlah negosiasi yang dia lakukan dalam dirinya, yang kemudian dia tampilkan di dalam itu pada saat itu juga. Ya anak sekarang kan semuanya maunya real time, nggak kayak saya ya mungkin. Mungkin nanti 20 tahun baru dapat penghargaan gitu. Tapi kalau sekarang real time. Sekarang saat ini pencapaian maka itu juga harus diapresiasi. Itu Bu, mudah-mudahan sih ini jadi jalan keluar, karena saya melihat storytelling baru atau games baru hanya dimainkan. Saya tahu Kemendikbud
PAR itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah dasar itu sudah melakukan animasi, tetapi animasi yang tidak langsung real time gitu ya. Jadi coba dengan gadget ini barangkali saya kira bisa lebih menarik untuk anak-anak. Tapi ya satu, harus ada tindak lanjutnya, Bu. Supaya internalisasi ada. Dengan cara itu kelompok-kelompok gitu. Dan itu kan membangun juga kepercayaan diri anak-anak. Begitu Bu Ichmi, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ike. Ibu Ichmi ada tambahan, Ibu Devi ada tambahan? Saya mau ada pertanyaan buat Ibu Ichmi. Kan udah ada efek negatif ya dari Tinder itu. Banyak ya dari hasil survei. Tapi masih nggak sih sekarang tuh masih diminati sebanyak yang dulu Ibu survei, atau sekarang tuh udah berkurang dengan efek negatif tersebut? Jadi ketika saya mempertanyakan lagi, apakah penggunaan aplikasi dating itu sendiri saat ini hal-hal yang sifatnya negatif itu bisa diminimalisir atau enggak, saya rasa ini ketika saya menangkap dari jawaban informan itu sendiri tergantung pada penggunanya gitu. Dan bahkan penggunaan dari aplikasi tersebut juga bisa dijadikan transaksi gitu. Seriusan, ada transaksional di antara para pengguna gitu. Nah, ini kan berarti kita melihat perkembangannya, ternyata masyarakat juga pintar dalam memanfaatkan aplikasi digital ini gitu. Dan apakah ada pencegahannya? Saya rasa pencegahan yang paling efektif ya edukasi itu sendiri. Namun kembali lagi, apakah para pengguna tersebut bisa pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi atau edukasi terkait dengan digital literasi itu sendiri, bagaimana menangkal bahaya dari aplikasi dating itu gitu. Begitu Mbak Mita. Iya. Iya, Ibu Ichmi. Tapi baik, ada nggak sih laporan-laporan ke kepolisian atau ke ranah hukum mengenai efek negatif Tinder ini? Oh, oke. Kalau dari informasi, sekali lagi, kalau penelitian itu kan kita fokusnya kepada siapa yang kita wawancarai gitu ya. Kalau jawaban dari para informan sendiri, selama mereka mengalami ancaman dan juga ada beberapa pelecehan visual, mereka cenderungnya tidak sampai melibatkan pihak hukum gitu. Kalau ini pengalaman dari informan saya. Nggak tahu kalau misalkan ada masyarakat lain yang kemudian sampai mengadukan ke pihak hukum, ya itu nanti lain cerita lagi di penelitian selanjutnya bagi mereka yang melaporkan. Oke, baik. Gitu Mbak Mita. Iya. Cukup. Ibu Ichmi ada tambahan? Boleh saya, Bu Mita? Saya kepada Bu Ainar. Saya pengajar arsip. Ada bicara arsip digital ya. Jadi saya ini sekali Bu, salut sekali ya, karena memang sekarang saya baru aja mau membuat jejaring dengan Wakatobi, dengan itu ya. Tapi artinya gini Bu, mungkin yang harus Ibu pikirkan lagi, karena ini kan arsipnya bentuknya video, itu kan sangat berat kalau dimasukkan ke dalam pangkalan data atau di atau di aplikasi sekalipun itu cukup berat itu. Apalagi nanti dari seluruh Indonesia. Mungkin Ibu harus memikirkan jalan keluar yang terbaik, karena ini memang perlu Bu. Saya juga sekarang ini memang sedang berencana untuk tentang, tapi bukan bencana ya, tapi pengelolaan lingkungan. Itu yang Ibu harus pikirkan. Menggunakan apa sehingga itu bisa disimpan dengan baik dan lama. Dan satu lagi Bu, tolong diproteksi secara hukum. Jangan sampai itu nanti Bu, boleh kan kita sekarang dunia global, kita boleh resource boleh kita minta, tapi Ibu punya pakem-pakem atau portal, oh ini boleh, ini enggak gitu. Jadi saya pikir satu hukum yang Ibu harus buat
untuk perlindungan itu platform Ibu. Kedua adalah pikirkan untuk penyimpanan besarnya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ike. Ibu Ainar ada tanggapan? Oh iya, sebenarnya memang tidak video yang dihadirkan di aplikasi. Kalaupun ada video, tapi memang betul-betul dalam kondisi dia hanya dalam bentuk tradisi lisan yang hadir videonya di aplikasi. Jadi ada selain aplikasi sebenarnya ada pengarsipan digital lain yang memang kami kerjakan dan itu yang disimpan rapih dalam bentuk video, audio itu ada masih dalam bentuk software. Dan kenapa akhirnya dari tahun awal 2020 ini kami bisanya ke 2021, yaitu Ibu karena kami memang sedang mengurus juga tentang legalitas ya badan hukum dari aplikasi ini nantinya biar lebih tenang. Tapi jadi menjalin jejaring gitu. Jadi terima kasih sekali masukannya dan saya senang maksudnya bisa akhirnya dapat teman-teman atau keluarga baru melalui Iconic ini yang betul-betul concern terhadap pengarsipan dunia kebudayaan Indonesia. Jadi saya berharap saya bisa dapat kontaknya Ibu Ika, Mbak Devi, dan Mbak Ini juga nih buat membangun jejaring baru. Dengan senang hati. Oke. Baik, terima kasih untuk para pemateri, untuk para presenter yang telah memaparkan materinya. Demikian diskusi panel di Room B ini telah berakhir. Terima kasih banyak sudah memaparkan materinya masing-masing. Semoga apa yang sudah dibuat oleh para pemateri bisa terpublikasikan dan diminati oleh masyarakat Indonesia ya. Dan secara hukum bisa legal ya Bu Ike ya? Iya. Ya. Bahaya sekarang. Sekarang yang penting legalitas hukum. Iya. Semoga keterbukaan itu hukum. Baik, semoga bisa semuanya lancar, terpublikasikan dan diminati oleh masyarakat. Sebagai informasi, besok itu masih ada diskusi panel mengenai politik of ekologi pada pukul 13.00 sampai pukul 14.00. Kemudian ada panel session 2 dimulai dari pukul 14.30 sampai 15.30. Kemudian ada plenary 3 mengenai jalur rempah dan Trajection of Memories pada pukul 15.30 sampai 17.30. Jika ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin mengikuti kegiatan ikonik selanjutnya bisa mengikutinya di Instagram, bisa melihat bagaimana cara untuk mendaftarnya, link-link pendaftarannya. Baik, diskusi ini kami tutup. Terima kasih untuk ibu-ibu pemateri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Ibu Mita. Terima kasih ibu-ibu presenter dan peserta lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.